Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nesa Adiliana Madina, NPM A1M020013 dari kelas 4A akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan buku Manajemen Pendidikan dalam bab 3 Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan dengan dosen mengampunya Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, dalam bab fungsi-fungsi manajemen berikut terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat ada pengawasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu perencanaan. Pengertian dari perencanaan itu sendiri adalah Mundi, No, dan Premok tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukan staf, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik. Kedua ada fungsi. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada syarat-syarat perencanaan. Menurut Sarwoto tahun 1978 halaman 70 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan yaitu A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya ada di pokok bahasan yang kedua ada pengorganisasian. Pengertian dari pengorganisasian itu sendiri adalah menurut Hasibuan tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Yang ketiga ada proses pengorganisasian. Yang pertama ada perumusan tujuan, yang kedua penetapan tugas pokok, yang ketiga perinci kegiatan, yang keempat pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, yang kelima departementasi, yang keenam pelimpahan otoritas, yang ketujuh staffing, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada facility. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan yang ketiga ada penggerakan. Pengertian dari penggerakan itu sendiri adalah penggerakan dapat disebut juga dengan actuating, adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap. B. Mengatakan pada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat ada pengawasan. Pengertian dari pengawasan itu sendiri adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang kedua, ada tujuan pengawasan.
Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur standar. B. Tahapan mengadakan penilaian evaluate. C. Mengadakan tindakan perbaikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pengucapan salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.